kalau misalnya dikatakan oleh orang Islam sebagai orang yang kafir, saya akan merasa bangga karena saya kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Iya. Ya, selamat malam, Chevy 87. Iya, selamat malam Bang Edi, shalom. Shalom, ya. Bang, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang, tidak apa-apa begini Bang. Ya, duduklah Bang. Bang tak punya tulang belakang begitu Bang. Iya, oke. Saya tanya dulu nih Bang Chevy, Anda ini Muslim atau Kristen Bang? Kita ini yang kedua kali yang saya pernah bilang saya dari Muslim tapi sudah di Kristen Bang. Tadinya Abang Muslim? Iya. Berapa tahun Abang jadi orang Islam Bang? Aduh, kita dari Muslim itu dulu pernah ikut. Berapa tahun masuk Kristen? Masuknya di Kristen kah apa di Muslimnya? Bukan, Abang bilang Abang mantan Muslim. Iya. Oke, berapa lama Abang menjadi orang Islam? Kurang lebih sekitar 40 lah Pak. 40 tahun jadi orang Islam? Berarti lahir sebagai Islam? Lahir ya. Lahir Islam, kemudian akhirnya sekarang jadi orang Kristen? Kristen. Oke, baik. Sebentar Bang ya. Iya Bang. Sorry. Tadinya saya ada yang mau dipertanyakan sama Abang gitu Bang. Oke. Tapi sebelumnya cerita dulu Bang, karena begini. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda itu mantan Islam, itu kan pengakuan Anda, belum dibuktikan, betul? Iya. Nah, dulu waktu Islam Anda sholat nggak? Sholat biasa Bang. Coba, kami mau dengar Bang, gimana bacaan sholat itu Bang? Macam misalkan sholat maghrib tuh. Oke, silakan. Oke. Usolli parlo maghribi salah rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Terus lanjutannya bacaan Qur'annya? Kayak bacaan Qur'annya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini mantan muslim sah ini. Oke, Bang. Oke. Jadi apa yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam? Apa jangan-jangan hanya gara-gara pernikahan saja atau bagaimana? Anda menikah dengan seorang Kristen ya? Iya, saya menikah sama Kristen. Bisa jadi Anda pindah Kristen ya cuma gara-gara nikah, Bang. Oh, bukan, tidak, Bang. Gimana, silakan. Tidak. Demi Tuhan Yesus, saya tidak. Bukan karena menikah, karena seorang istri atau apalagi saya anak juga gitu toh. Bukan. Yaitu karena dari hati saya saja, Bang. Dari hati Anda, oke. Apa yang akhirnya membuat Anda, atau berapa tahun yang lalu Anda meninggalkan agama Islam? Atau semenjak nikah atau baru-baru ini atau gimana? Kita nikah, awalnya kita nikah, kalau yang namanya kita kan, saya punya istri kan dari Papua tuh Bang. Nah kita kan ada pernikahan itu ada masuk kawin, masuk meminta, ada nikah gereja tuh. Oke, maksud saya gini, kapan Anda secara resmi Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi Kristen? Waktu menikah itu? 2 tahun Bang. 2 tahun setelah menikah? Iya. Oh tidak. Sebelum menikah? Setelah menikah itu sekitar 4 ya. 4. Oh berarti baru 2 tahun yang lalu? Baru 2 tahun yang lalu Bang. Oh berarti waktu nikah pun masih seorang Muslim? Masih seorang Muslim. Tapi kita secara menikah bukan di gereja Bang. Bukan. Kita kan ada istilah kalau Papua itu ada masuk meminta begitu Bang. Nikah adat. Nikahnya adat. Iya ada. Oke, nikahnya adat. Adat dulu. Aduh macet nih. Baru saya pendekatan dulu sama majelis, sama Bapak Pendeta. Baru saya gereja. Oke. Berarti intinya Anda baru betul-betul meninggalkan agama Islam, masuk Kristen.
itu baru Iya. 2 tahun yang silam. Iya, 2 tahun. Oke, baik. Coba boleh cerita Bang, apa yang akhirnya membuat Anda meninggalkan agama Islam Bang? Saat yang saya setelah saya pelajari, saya seringlah berbicara sama Bapak Pendeta yang selalu akrab sama saya selama posisi. Cuman kalau sekarang posisi saya kan sudah di Bali, Bang. Oke. Sekarang lagi di Bali posisinya. Nah, sewaktu saya di sana itu pendekatan sama Bapak Pendeta, semua yang ajaran-ajaran yang dia ini masuk ke hati saya itu masuk, Bang. Tentang sejarah Yesus, Tuhan Yesus itu masuk semuanya, Bang. Cuman saya yang mau pertanyakan ke Abang begini. Apa? Jadi begini, saya di perjalanan itu saya kenal sama satu ustadz. Dia berbicara sama saya. Memang saya saya bilang saya dari Muslim, tapi sekarang saya ke Kristen. Kenapa ada keluar kata-kata, oh berarti kafir katanya. Nah itu saya merasa tersinggung begitu dibilang begitu. Oke. Kafirnya di mana? Kristen itu memang kafir kah? Tidak. Saya jawab ya Bang ya. Saya jawab. Jadi begini Bang. Kalau ada orang orang Islam mengatakan kepada kita orang-orang Kristen sebagai orang kafir, pertama itu jangan marah dan jangan tersinggung. Arti daripada kafir itu artinya adalah tertutup, ya, atau tidak mempercaya atau menolak, begitulah ya. Artinya kita menutup diri kita dari sesuatu itu artinya kafir. Nah, kalau misalnya dikatakan oleh orang Islam sebagai orang yang kafir, saya akan merasa bangga karena saya kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Iya. Siap, Bang. Kami memang kafir Pak Ustadz. Kami kafir kepada nabi-nabian dan juga kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Begitu jawabnya. Jadi kalau ada orang Muslim bilang begitu, kenapa Anda kafir kepada Muhammad? Ya, karena Muhammad tidak masuk dalam kriteria Nabi di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Betul, Bang. Begitu. Betul. Karena hanya Muhammad, makanya kan saya bilang, Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang kena sihir. Tidak ada Nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Terus satu lagi Bang. Ketika saya bilang begitu mereka tersinggung. Padahal benar. Begitu. Ya silakan yang lanjutnya. Satu lagi begini Bang. Kita kan begini sama-sama dengan teman toh. Dari Papua kita berangkat ke sini untuk merantau lah. Ke sini. Ke Bali Bang. Ke sinilah ke tempat kerjaan yang dituju sekarang Bang ya. Nah sesampainya di sini saya punya teman. Dari sana niat kerja, sesampainya di sini, kenapa kok tiba-tiba dia ikut mualaf? Oh, dia mualaf? Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, teman saya dari Papua. Dia Kristen dari lahir? Kristen dia dari lahir. Mualafnya karena apa? Karena menikah? Tidak. Bahkan saya sempat bilang begini, jangan sampai kamu, karena di sini mayoritas di sini kebanyakan memang ada cuman Muslim sama Hindu toh. Terus ada di Bali wilayah-wilayah tertentu yang mayoritas Muslim ada? Ada. Oke. Terus bahkan kita punya bos juga ini sebetulnya Muslim. Jangan sampai kamu berangkat ke sini karena kita punya bos orang Muslim, orang Arab. Jangan sampai kamu cuman buat wow saja begitu. Tapi kamu kembali ke Papua, kembali lagi ke ini, jadi seolah-olah kamu mempermainkan agama. Saya bilang begitu, Bang. Iya, kalau Anda sendiri sebagai temannya, apakah dia benar-benar sungguh-sungguh dia menjadi mualaf atau hanya karena untuk ya sesuatu begitu? Kalau saya yakin, saya tidak yakin gitu, Bang. Artinya dia mualaf bukan karena menerima kebenaran? Bukan. Iya. Karena memang kebanyakan mualaf itu ya karena ada modusnya. Iya. Asli. Iya betul Bang. Iya. Kebanyakan seperti itu.
Biasanya pun setelah dia menjadi mualaf ya dia tidak pernah sholat, boro-boro sholat tahajud, ya dia tidak pernah, itu hanya ini saja. Hanya formalitas saja. Iya betul, dan itu banyak sekali seperti itu. Makanya walaupun banyak mualaf ya itu tidak menambah orang-orang Islam itu menjadi mengerti agama Islam. Malahan hanya formalitas saja seperti itu. Bahkan saya sempat menyinggung ke dia gitu, menyinggung lah. Saya jujur pernah menyinggung ke dia. Oh enak betul ya kata saya. Kamu jauh-jauh dari sana niatnya kerja, kenapa nyampe sini? Kamu kok tiba-tiba mualaf sampai kamu mengorbankan sunat, disunat segala di sini tuh. Iya, coba ditanya Bang, apa fungsi sunat begitu? Orang Islam kalau ditanya fungsi sunat, jawabannya memang satu sama lain nggak jelas. Iya, iya. Jadi banyak sekali orang-orang Islam itu melakukan satu perbuatan, tetapi mereka itu tidak tahu kenapa begitu. Begitu loh. Betul. Seperti itu. Seperti sunat, orang Islam kalau ditanya nggak tahu, satu bilang untuk kebersihan. Satu bilang, ya macam-macam lah seperti itu. Padahal dalilnya itu tidak ada begitu, bahwa sunat itu untuk kebersihan. Oke, hanya itu Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada Muslim ya, supaya mereka kita kasih panggung, supaya jangan terkesan subjektif gitu ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan ya Bang Syefi. Terima kasih. Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom.